Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandang Artomoro Farm. Kali ini kita bahas edisi panen cempe. Ada berapa ekor, Mas? Ada sekitar 20-an lebih. 20 lebih. Yang kita bahas hari ini adalah gimana cara perawatannya ya, Mas ya. Betul. Bisa merawat 20 ekor cempe ini biar tidak mati. Nah. Tidak mati dan teman-teman tidak menemui resiko yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak Indonesia. Ya, ini kali ini sahabat sapi Delan Kandang lagi masih di kandang Artomoro Farm, kandang tengah kota ya. Ini milik Mas Taufik. Kali ini saya datang bukan untuk tanya harga, Mas Taufik. Assalamualaikum. Kali ini mau memenuhi request teman-teman ya tentang perawatan kambing, dalam hal ini untuk nanti mungkin kesehatan kambing dan perawatan cempe, Mas. Oh iya, begitu. Banyak teman-teman tanya, kita udah nunggu lama nih, Mas, udah cempe, tiba-tiba cempenya mati, mati kaku, lemes, ya itu mencret, ya seperti itu. Jadi lebih ke perawatan dan penanganan ya. Iya, Mas Taufik. Jadi yang pertama itu begini catatannya untuk para peternak yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam peternakan, yaitu nanti kita bisa menjadi tempat edukasi untuk para pemula, dan wadahnya ya salah satunya di media YouTube, media sosial, karena kan jangkauannya luas. Jadi kita bisa membantu para peternak pemula untuk tidak ikut mengalami yang sudah dulu kita alami, seperti resiko-resiko seperti cempe mati itu kan. Para peternak memang dituntut untuk bisa belajar ke sana. Jadi saya kira kalau untuk itu caranya setiap kandang berbeda-beda, Mas. Dari kandang A dengan kandang B itu penanganan mesti beda-beda. Cuma nanti seperti ada standarnya. Kalau untuk ditanya bagaimana perawatan cempe, itu nanti ada beberapa faktor atau beberapa hal yang perlu dipahami. Kalau pertama itu biasanya begini, Mas. Para pemula itu kesalahan ketika nanti dia awal lahir. Mungkin sambil jalan, Mas Taufik. Oh, boleh. Semisal ketika ada cempe lahir, itu mereka tidak membersihkan lendir, atau kalau di manusia barangkali air ketuban ya. Oh, yang lendir itu biasanya begini, Mas. Itu harusnya ketika cempe itu keluar, kita harus siap siaga, karena kita harus membersihkan lendir yang ada di hidung itu. Karena ketika nanti cempe lahir terus tidak dibersihkan lendir itu akan menutupi pernafasan, dan ya resiko paling buruknya ya mati itu. Itu penanganan pertama ya, Mas? Penanganan pertama begitu. Jadi untuk cempe yang baru lahir itu kita ya bawa lap, gombal atau tisu. Wah, tisu habis banyak nanti. Iya, tisu habis banyak. Gombal itu lap itu baju bekas. Itu bisa pakai itu, Mas. Jadi ketika kambing lahir kita bantu bersihkan lendir yang ada di hidung itu. Itu untuk penanganan pertama. Terus penanganan kedua itu jangan memegang atau pusarnya itu, Mas. Jadi itu biasanya kalau teman-teman gegabah itu biasanya begini, Mas. Dari tempat dia melahirkan, tempatnya itu kita harusnya dikeluarkan dari kandang. Kalau tidak kita tempatkan di tempat yang memang disediakan untuk kambing yang melahirkan. Benar. Itu karena nanti berisiko kepada tetanus itu.
Jadi semisal yang mati kaku. Pusarnya itu dia misal kita sering pegang, terus atau kena bakteri itu, nah itu nanti risikonya mati kaku itu indikasinya tetanus. Nah itu untuk tahap kedua. Terus tahap ketiga kita menjaga kebersihan kandang, Mas, itu penting. Iya. Jadi kebersihan kandang itu perlu dijaga oleh teman-teman supaya kambingnya sehat dan tidak terserang penyakit. Karena biasanya kambing yang baru lahir itu rentan, Mas. Dia terhadap penyakit itu rentan dan bisa dibilang kekebalan tubuhnya masih kurang. Makanya untuk teman-teman ya kalau kambingnya masih berumur cempe itu perawatannya memang perlu ekstra dan kesabaran. Itu untuk tahap selanjutnya. Lalu kita harus memperhatikan induk. Jadi dari induk cempe itu juga kita harus perhatikan. Misal ada memang beberapa induk itu untuk susunya itu produksinya tidak banyak. Nah, jadi ketika produksi susu induknya tidak banyak, tentu nanti berpengaruh kepada cempenya. Itu untuk pertumbuhan nanti terhambat. Nah, itu untuk masalah di induknya. Biasanya cara menanggulanginya itu dengan kita beri pakan yang proteinnya banyak. Seperti ampas tahu bisa. Atau barangkali kalau mau mewah sedikit itu pakai bubur kacang hijau. Itu ada, Mas. Jadi orang dulu itu kalau kambingnya susunya sedikit diberi rebusan bubur kacang hijau itu. Nah, dikasih gula merah, ya hampir seperti manusia sebetulnya. Itu untuk memperbanyak air susu supaya cempenya nanti dia bisa berkembang dengan baik. Terus selanjutnya yang paling penting ada pada keuletan dan ketelatenan, Mas. Untuk pemilik kandang atau pemilik kambing yang beranak itu memang ketelatenan dan kesabaran diuji, Mas. Karena kita harus mengerti betul tipikal kambing kita yang kita pelihara itu. Jadi kita juga harus memahami. Jadi kalau kata orang Jawa dulu, semisal kamu pelihara hewan, ternak khususnya, itu sering-sering dilihat. Supaya nanti istilahnya kambingnya betah, kambingnya nyaman. Nah itu jadi dia akan istilahnya merasa disayangi. Itu untuk seperti ilmunya ternak orang kuno. Nah, sementara begitu, Mas. Jadi mungkin sebetulnya banyak informasi, cuma ini untuk pokok-pokok yang penting saja. Barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas. Oh ya gini, Mas Taufik, kalau tadi kan nggak boleh dipegang pusernya, itu harusnya gimana, Mas Taufik, untuk yang cempe tadi? Untuk menangani itu maksud saya begini, jangan dipegang itu. Kita menjaga untuk bakteri tidak masuk itu. Nah itu penanganannya itu kita beri betadin atau alkohol itu bisa. Oh, nggak langsung ke sentuh tangan ya? Yang tidak tersentuh tangan, atau nanti misal kalau lahirnya tidak ketahuan di kandang bercampur dengan kotoran-kotoran induknya, lah itu kan mengandung bakteri, sehingga kalau semisal kita tidak menangani itu ditakutkan nanti berefek kepada dia tetanus, begitu, Mas. Oke, siap. Lanjut ke itu, Mas. Untuk cempe sendiri itu rawatannya gimana? Terus misal ada tambahan apa, terus di umbar atau gimana? Oh iya. Untuk perawatannya. Jadi perawatan cempe di kandang kami itu sebetulnya gampang-gampang susah dan simpel-simpel ribet. Karena cempe kan tipikal anak kecil. Kalau di kandang kami itu, jadi kami umbar. Nah, itu memang nanti efeknya bagus. Itu diumbar, dia lari-lari bebas. Si anak kecil kan sukanya main, Mas. Iya, iya. Jadi kami biarkan mereka lari-lari di area kandang. Nah, itu untuk perawatan yang pertama. Karena karena saya ini enggak secara riset resmi, cuma menurut ilmu-ilmu yang memang sudah diwariskan. Iya. Nah, itu kalau cempe dia diumbar itu lebih sehat dan pertumbuhannya bisa lebih pesat.
Karena kan kalau di manusia barangkali olahraga. Iya benar-benar. Jadi itu untuk kenapa kok saya umbar. Tapi perlu teman-teman garis bawahi, jangan sampai ada sampah plastik. Misal ada plastik kecil-kecil, nah kalau besar barangkali itu enggak muat. Karena cempe itu kan tipikal dia belum tahu mana makanan yang seharusnya dia makan dan mana yang bukan makanan. Itu biasanya dikunyah, Mas. Beberapa kasus ditelan dan dia nanti berefek di apa? Dia ketika besar nanti itu kan mengendap, Mas. Benar-benar. Jadi sampah plastik itu mengendap dan ya efek buruknya nanti di kematian tetap. Dia pencernaan tidak lancar, pencernaan terganggu. Nah, itu berefek di ketika nanti dia besar. Itu untuk catatannya. Terus untuk obat-obatan itu wajib, Mas. Apa aja, Mas, yang disediakan? Itu, Mas. Maaf ya tak potong. Penyakit-penyakit selain mati kaku apa aja yang di cempe yang dialami, terus penanganan dan obatnya gitu. Oke. Penyakit pada cempe yang paling sering terjadi itu mencret, Mas. Mencret. Jadi untuk penanganan sebetulnya kalau teman-teman perhatikan itu mudah. Jadi kalau ada kambing mencret, itu pengobatannya yang pertama kalau di kandang kami nanti diberi obat seperti diapet. Itu saya pakai diapet, Mas. Obatnya sama dengan manusia. Kalau ada nggak, Mas, contoh obat di sini? Contohnya kebetulan stok sedang habis. Itu pakai diapet. Iya. Jadi diapet yang biasa manusia konsumsi itu. Iya. Itu kami pakai itu, tapi dengan dosis menyesuaikan ke umur. Iya. Jadi kalau umurnya masih misal 1 bulan ke bawah, itu dosisnya separuhnya. Iya. Jadi separuh obat itu kan tablet atau yang ada barangnya yang bubuk. Nah, itu separuh dari porsi awalnya. Itu kami gunakan separuh. Terus obat cacing itu perlu, Mas. Iya. Karena cempe itu tadi dia sembarang, kalau orang Jawa sembarang dipangan. Jadinya parasit-parasit cacing itu dia mudah. Jadi cempe itu mudah terkena gejala cacing. Ya karena dia makannya sembarang itu, dan memang hampir semua hewan ternak ketika dia menginjak dari usia cempe ke remaja itu memang nanti tantangannya di cacing. Obat cacingnya apa, Mas? Obat cacingnya saya pakai, nanti saya kasih tahu nih ada. Saya pakai obat cacing itu. Ini bukan promosi, teman-teman. Flukisid. Ini bukan promosi atau apa, cuma ini yang dipakai di. Iya, yang dipakai di kandang kami. Ini pakainya obat Flukisid. Jadi barangkali di toko-toko obat ternak terdekat itu biasanya sudah ada. Iya. Ini bentuknya cair, Mas. Bisa juga pakai produk dari yang endorse saya. Boleh, itu Mas, juga bisa. Kita ada obat cacingnya, Mas. Nanti tak sertain di sini gambar obat cacingnya. Itu untuk pengobatan. Terus ya itu, Mas, karena catatan tadi mencret itu fatal, Mas. Paling fatal mencret. Ya dia penyakit yang memang tidak langsung mati pada cempe itu, tidak langsung mati. Cuma fatalnya begini. Ketika cempe atau kambing terkena mencret itu badan susutnya banyak, Mas. Pasti itu. Karena kalau di manusia seperti dehidrasi itu. Jadi dia biasanya mengkurus. Badannya habis, itu untuk mencret itu, Mas. Jadi penyakit yang kalau kita perhatikan cuma mencret sih, nggak usah kita obati, nanti sembuh sendiri. Nah itu jangan sampai teman-teman punya berpendapat seperti itu, karena itu fatal, sudah fatal. Karena nanti kesehatan terganggu, pencernaan terganggu, tentu pertumbuhan juga nanti akan terganggu. Terus selanjutnya saya bilang tadi obat-obat wajib, Mas. Apa aja, Mas? Seperti obat cacing saya ready di kandang itu ada B kompleks, vitamin ya. Vitamin B12, nah itu suplemen-suplemen yang dibutuhkan. Karena kita harus memperhatikan kebutuhan dari ternak tersebut. Seperti vitamin, mineral. Nah itu saya rasa di kandang teman-teman wajib untuk ada. Oke, tadi infonya sambil kita lihat ada berapa cempe, Mas, di Artomoro sekarang, sambil kita hitung ya. Ada beberapa, Mas. Ini berapa, Mas? Ada sekitar 9. Ini ya 1, terus 2, ini 2, 3, 4. Ini yang baru umur 2 minggu. Ini umur 2 minggu. Nah ini 5,
Jantan ini. Jantan ya. Oh ini jantan sama induk ini, yang induk kemarin. Yang dulu pernah direview hamil. Iya, sekarang udah beranak nih. Sama ini. Ini jantan juga. Usia ini yang udah di itu ya, dikasih apa tadi? Betadin ya mas? Sudah, jadi aman. Ini malah sudah lepas. Sudah lepas ya? Sudah lepas, aman. Jantan semua ini mas? Jantan semua. Berapa tadi? Udah berapa? 6, 7 2, 3, 4, 5, 6 8, 9 7. Oh di sini ada ya? Ada. Ini juga cempe nggak sih mas? Termasuk Ya, masih cempe umur 3 bulan setengah. ini cempe? Cempe. Tuh 8. Ini udah 10, 9, 10. ada yang sebelah sana. Ini oh ini memang untuk kandang cempe ya sebelah sini? Memang tak khususkan untuk cempe-cempe. Ditaruh sini ya kandang. Tak latih ini mas, apa? Sapi, di sapi. Oh dijadiin. Tapi biar tetep kalau siang diumbar gini ya mas? Diumbar biar kembali ke induknya. Itu pelan-pelan. Karena kalau dipisah langsung itu berisiknya minta ampun mas. Dia malam itu takut ganggu tetangga. Makanya pelan-pelan tak latih. Di sana ada nggak yang beranak mas? Sana ada satu cempe betina. Ada. Oh itu satu cempe kelihatan nggak? Iya kelihatan. Terus sama yang ada lagi ya? Ada 2. Ini ada 2. Ada 2. Ada sekitar 15-an mas. 15 ya? 17 cempe. 17, 18, 9, 20-an. 20 cempe. Oh. Nah, ini harus memang ini ya. Ini masih ikut induknya ini 2. Sama ini jerabang. Ada yang di sini mas ya? Ada hitam itu. Nah, ini hitam. Ini satu lagi. Sama ini ya. Ini yang besar nih. Nah, yang tadi berarti 20 cempe ya mas? Lebih, sekitar 23. 23 nih 23 cempe. 23 cempe. Itu untuk sebetulnya banyak mas. Iya. Jadi tapi yang saya sebutkan tadi itu barangkali ada yang kurang, tapi itu untuk pokok-pokok yang sangat penting. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa menghubungi Itu bisa japri ke saya, nanti malah bisa ngobrol atau main ke kandang yang di daerah Kediri Jawa Timuran, itu malah nanti bisa lebih enak, jadi lebih jelas. Karena kita kan di itu pakai durasi juga, jadi saya pikir ya yang pokok-pokok dan yang paling penting dulu. Iya. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dulu dari kandang Artomoro ya Mas Topik. Terima kasih banyak. Ini mau hujan ya Mas Topik ya kayaknya. Mendung. Mas Topik mau ngarit ya Mas ya. Iya. Jadi kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.